Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Alif Yuanita, SSI, MSI, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Saidah Zahratul Firdaus dengan NIM 231201009. Dari Prodi Statistika semester 4, Universitas Nahdlatul Ulama Senanji Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi IPM pada tahun 2023. Bab 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur, terus mengalami peningkatan setiap tahun dengan capaian 74,65 tahun pada tahun 2023. Kota-kota besar seperti Malang, Surabaya, dan Madiun menunjukkan IPM tertinggi. Namun kesenjangan antara wilayah, terutama antara kota dan desa, masih terlihat jelas. IPM dibentuk oleh 3 dimensi utama, yaitu kesehatan sebagai angka harapan hidup, pendidikan sebagai harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak atau PPT. Dengan faktor pendidikan terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya yang mencatat bahwa kontribusi harapan lama sekolah sebesar 85,9%. Di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana statistika deskriptif dari IPM di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023, beserta variabel yang diduga mempengaruhinya. Yang kedua, bagaimana hasil pemodelan analisis regresi linear berganda dari faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Jawa Timur. Selanjutnya, yaitu terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu mengetahui hasil statistika deskriptif terhadap indeks pembangunan manusia menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023, serta variabel-variabel yang diduga memengaruhinya. Yang kedua, mengevaluasi model analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Pada penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan juga praktis, yaitu 1. Menambah literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di kabupaten atau kota di Jawa Timur. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dengan metode atau variabel yang berbeda, sehingga memberikan gambaran kondisi IPM daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, yaitu batasan masalah. Dalam penelitian ini dibatasi pada wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur dengan fokus pada data tahun 2023 yang diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan bersifat sekunder dan hanya mencakup variabel yang relevan terhadap IPM, yaitu angka harapan hidup atau AHH, harapan lama sekolah atau HLS, dan rata-rata lama sekolah atau RLS yang tersedia lengkap dalam publikasi BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023. Dengan menggunakan analisis yang menggunakan metode regresi linear berganda dengan menghubungkan asumsi hubungan linear, tidak adanya multikolineritas yang tinggi, serta terpenuhinya asumsi klasik, yaitu normalitas, homoskedastisitas, dan juga bebas autokorelasi. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian pada proposal ini.
Antara lain, 1. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. Pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa indeks pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Jawa Timur, sedangkan indeks kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM, dengan metode regresi linear berganda dan juga time series. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Sydney Meilina et al. Pada tahun 2024 yang menemukan bahwa OHH dan RLS dan juga PPK berpengaruh signifikan terhadap IPM. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ade Alvarez et al. Pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa AHH, HLS, dan juga RLS secara simultan berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Jambi. Meski HLS dan RLS mengalami multikolineritas. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ginting dan Lubis pada tahun 2023 juga membuktikan AHH dan HLS berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Langkat. Yang selanjutnya yaitu dasar teori. Yang pertama adalah statistika deskriptif, digunakan untuk menggambarkan kondisi umum dan kesenjangan data melalui ukuran maksimum, minimum, rata-rata, dan juga standar deviasi. Yang kedua, analisis regresi linear berganda, digunakan untuk mengukur pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga, dalam penelitian ini, variabel AHH, RLS, dan HLS digunakan sebagai indikator utama terhadap IPM yang merepresentasikan aspek kesehatan dan pendidikan di suatu wilayah. Di sini juga terdapat sumber data. Data yang diperoleh adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023, sebagaimana link https://jatim.bps.go.id yang mencakup pada 38 kabupaten atau kota. Dengan variabel penelitian yaitu AHH sebagai X1, yaitu rata-rata tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. Yang kedua adalah HLS sebagai variabel X2, perkiraan selama pendidikan yang akan ditempuh oleh anak usia sekolah. Yang ketiga adalah RLS dengan variabel X3, rata-rata tahun pendidikan yang telah diselesaikan oleh usia lebih dari 25 tahun. Dengan variabel yang memengaruhinya, yaitu terhadap IPM sebagai variabel Y, indeks pembangunan manusia. Di sini juga terdapat langkah-langkah analisis. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yaitu kita menghitung nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi terhadap IPM berdasarkan variabel AHH, RLS, dan juga HLS. Yang kedua adalah uji asumsi klasik, yaitu terdapat uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua adalah uji multikolineritas. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Yang keempat adalah uji autokorelasi. Setelah itu kita menguji uji T atau parsial, yaitu untuk menilai pengaruh masing-masing variabel AHH, RLS, dan juga HLS terhadap variabel IPM secara individu. Yang keempat adalah uji F atau uji simultan, yaitu untuk menguji pengaruh variabel AHH, RLS, dan juga HLS secara bersama-sama terhadap IPM. Selanjutnya adalah uji analisis regresi linear berganda, yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel ketiga tersebut terhadap IPM dengan model regresi. Yang terakhir adalah uji koefisien determinasi atau R kuadrat.
menunjukkan berapa besar IPM yang dijelaskan oleh variabel AHH, RLS, dan juga HLS. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Berdasarkan analisis deskriptif Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Jawa Timur yang menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 66,19% di Kabupaten Sampang dan maksimum 84,00% di Kota Malang dan Surabaya, dengan rata-rata sebesar 74,7% serta standar deviasi 4,71%, mencerminkan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sedangkan angka harapan hidup atau AHH memiliki sebaran yang relatif merata dengan rata-rata 72,47%, minimum dengan 67,60%. Dan maksimum sebesar 74,91%. Rata-rata ramal sekolah menunjukkan sebesar 8,38 tahun dengan variasi cukup besar yaitu standar deviasi 1,66, minimum 5,07 dan maksimum 11,82 tahun. Sementara harapan lama sekolah yaitu sebesar 13,52 tahun dengan penyebaran relatif kecil dengan standar deviasi 0,88, mencerminkan harapan pendidikan yang tinggi di suatu wilayah. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang selanjutnya yaitu uji normalitas. Hasil uji normalitas yaitu menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05, yang berarti residual model regresi berdistribusi normal dengan jumlah sampel sebanyak 38, rata-rata residual sebesar 0 dan standar deviasi sekitar 0,80, yang disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat kelayakan untuk menjelaskan pengaruh AHH, RLS, dan HLS terhadap IPM di Jawa Timur tahun 2023. Berdasarkan ujian selanjutnya yaitu uji multikolineritas. Yang berdasarkan output uji multikolineritas, AHH tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, yaitu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,861 dengan koefisien min 0,017. Sedangkan RLS dan HLS berpengaruh positif dan signifikansi sebesar 0,000 dengan koefisien masing-masing sebesar 2,267 dan sebesar 1,249. Memiliki nilai toleransi yaitu lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, yang menunjukkan tidak ada multikolineritas antara variabel. RLS menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan IPM Jawa Timur pada tahun 2023. Yang berikutnya yaitu berdasarkan uji autokorelasi. Berdasarkan output uji autokorelasi di atas yaitu nilai R2 sebesar 0,971 yang menunjukkan bahwa 97,1% variasi IPM dijelaskan oleh AHH, RLS, dan HLS dengan adjuster R kuadrat sebesar 0,969 yang memperkuat validitas model. Dan nilai Durbin-Wenzel sebesar 1,811 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi sehingga model regresi dinyatakan layak untuk digunakan. Hasil yang selanjutnya yaitu hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan pada tabel di atas, uji heteroskedastisitas dengan metode Glaser digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Uji ini dilakukan untuk meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen, lalu melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji Glaser, diperoleh bahwa nilai signifikansi variabel AHH sebesar 0,195 dan RLS sebesar 0,336 dan HLS sebesar 0,930. Dengan seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap residual.
Artinya, model ini tidak mengandung bahwa gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel dapat diringkas sebagai berikut, yaitu uji T. Yang pertama adalah variabel A, memiliki koefisien sebesar min 0,017 dengan nilai signifikansi 0,861, lebih besar dari 0,05. T hitung sebesar min 0,176. Lebih kecil dari T tabel yaitu 2,032 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Yang kedua yaitu variabel RLS berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 2,267 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 dan dihitung 14,054 lebih besar dari T tabel menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Yang ketiga adalah variabel HLS berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,000 dan terhitung dengan 5,069 lebih besar dari T tabel. Namun pengaruhnya lebih kecil daripada RLS. Secara keseluruhan, RLS adalah variabel dominan mempengaruhi IPM dan AHH tidak memberikan kontribusi signifikan. Berikutnya adalah uji simultan atau uji F, yaitu berdasarkan tabel di atas nilai F hitung sebesar 382,013 dengan signifikansi 0,00 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi secara simultan. Artinya, variabel AHH, RLS, dan HLS secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dengan nilai regression sum of square sebesar 797,578 dengan DF3 dan mean square 265,859 menunjukkan bahwa proporsi besar dari variasi data dan dijelaskan oleh model. Sementara residual of square yaitu 23,662 dengan DF34 menghasilkan mean square dengan 0,696 bahwa total menunjukkan yaitu 821,240 menunjukkan total variasi IPM. Dengan demikian, model regresi dinilai baik untuk menjelaskan variasi IPM di Jawa Timur pada tahun 2023. Selanjutnya adalah hasil analisis regresi linear berganda, yaitu berdasarkan tabel di atas, Y sebesar 40,048 plus 0,017 dengan X1 dan 2,267 dengan X2 dan 1,249 dengan X3. Persamaan model yang diperoleh yaitu diketahui bahwa variabel AHH X1 yaitu menunjukkan peningkatan 1 unit dalam angka harapan hidup. Nilai IPM diprediksi sebesar min 0,0117% per tahunnya, sedangkan RLS rata-rata lama sekolah dengan X2 diprediksi akan meningkat sebesar 2,267%. Menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang kuat dan memberikan positif terhadap IPM dibanding dengan variabel lainnya. Dan HLS sebagai X3 memiliki nilai IPM diprediksi akan meningkat sebesar 1,249%, bahwa menunjukkan bahwa harapan lama sekolah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap IPM. Yang terakhir adalah uji koefisien determinasi atau R2. Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa output uji koefisien determinasi R2 menjelaskan sebesar koefisien yaitu nilai 0,969 atau sebesar 96,9%, yang artinya bahwa variabel bebas atau AHH, angka harapan hidup rata-rata lama sekolah atau RLS, dan harapan lama sekolah atau HLS mampu menjelaskan keragaman terhadap variabel dependen Y, yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM. Sedangkan 3,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel independen yang diteliti. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2023, disimpulkan sebagai berikut. 1. Secara simultan, variabel AHH, RLS, dan HLS berpengaruh signifikan terhadap IPM di Jawa Timur dengan nilai signifikan uji F sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan F hitung sebesar 382,013. Yang kedua adalah secara parsial, variabel RLS dan HLS
berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan LSS sebagai faktor dengan koefisien 2,267%. Dengan variabel AHH juga berpengaruh signifikan, p-value sebesar 0,861. Yang ketiga adalah nilai koefisien determinasi sebesar 96,9% menunjukkan model mampu menjelaskan sebagai besar variabel IPM, sementara sisanya sebesar 3,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dengan demikian, RLS dan HLS adalah faktor penting dengan IPM, dan RLS yaitu menjadi variabel yang paling berpengaruh, sedangkan AHH tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam model ini. Saran yaitu berdasarkan hasil penelitian. Penulis ini menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Satu adalah bagi pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap faktor yang mempengaruhi IPM, khususnya AHH, RLS, dan HLS, guna mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Jawa Timur. Yang kedua adalah penelitian selanjutnya. Disarankan menambah variabel seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, akses kesehatan, dan partisipasi kerja yang berpotensi mempengaruhi IPM. Yang ketiga adalah metode penelitian. Sebaiknya menggunakan metode analisis yang lebih kompleks dan seperti regresi panel data, regresi non-linear, atau analisis kausalitas untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dan juga akurat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga melihat presentasi saya, dan juga saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Alif Yuwanita, SSI, MSI, yang telah membimbing pada mata kuliah metodologi penelitian ini. Mungkin ada kesalahan atau tutur kata dalam ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.